Shalom, saudaraku dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali pada hari ini, hari Selasa tanggal 1 Februari 2022. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Saya akan bacakan untuk kita. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikian firman Tuhan. Dan temanya mengatakan, datanglah menghadap hadirat Allah. Demikian. Saudaraku yang terkasih, kita yang tinggal di bumi ini akan sangat sulit sekali untuk bisa kita melihat matahari. Tapi kita bisa merasakannya. Dan tapi kita bisa melihat sinar dari matahari. Tetapi kita sebagai ciptaan Tuhan, manusia, untuk sampai ke matahari kita tidak bisa. Karena memang jaraknya sangat jauh, 147 juta kilometer. Dan matahari memiliki power yang luar biasa. Energinya luar biasa. Dan sinarnya sangat luar biasa. Sebelum sampai ke sana pun mungkin kita sudah hangus, hancur dan berkeping-keping. Tapi kita merasakan kehadiran matahari, kita merasakan hangatnya sinar matahari. Demikianlah saudaraku, bagaimana dulu ketika orang berbicara tentang Tuhan, berbicara tentang Allah, manusia selalu diwakilkan oleh seseorang, yaitu imam besar dalam agama Yahudi. Kalau berbicara tentang Tuhan, mereka akan mempertanyakan segala sesuatunya melalui imam besar orang Yahudi. Bahkan ketika mereka ingin berdoa kepada Tuhan, harus mereka sampaikan kepada imam besar itu supaya mereka didoakan. Lalu ketika mereka ingin memberikan persembahan kepada Tuhannya, mereka serahkan kepada imam besar. Bahkan ketika mereka ingin memuji Tuhannya, mereka sampaikan puji-pujian mereka kepada imam besar orang Yahudi. Karena mereka menganggap bahwa mereka tidak layak dan tidak akan sampai doa, harapan, pujian, dan persembahan mereka di hadapan Allah. Makanya pada dulunya bahwa imam besar orang Yahudi lah yang layak untuk menerima itu semua. Lalu imam besar itu membawanya ke mezbah Tuhan dan mendoakan umatnya, mendoakan jemaatnya. Jadi jika ada persembahan, imam besar itu yang membawa, lalu dia doakan di mezbah Tuhan. Jika ada pujian atau harapan doa dari jemaatnya, imam besar itulah yang menerimanya dan menyampaikan kepada Tuhan. Karena jemaat melayak, mereka tidak merasa suci dan tidak layak di hadapan Allahnya. Hanya imam besarlah yang mereka anggap adalah orang yang kudus, kados, yang bisa berbicara dan memanggil nama Tuhan. Karena nama Tuhan itu sangat besar, namanya dan kuasanya. Namun kita sangat berbahagia dengan kehadiran Putra Allah Yesus Kristus. Dia yang menghapuskan semua pemahaman dan paradigma itu semuanya. Kita yang merasa jauh di hadapan Tuhan, kita yang merasa tidak layak di hadapan Tuhan, seperti kita yang ada di bumi tidak layak bisa melihat sinarnya matahari. Bahkan kita pakai, kalau misalnya ada gerhana matahari, manusia akan mencari binokular atau teleskop untuk melihat matahari supaya bisa melihat bagaimana sinar matahari dan bentuk matahari hanya dengan memakai teleskop tadi. Begitu juga manusia pada saat itu. Bagaimana mereka ingin mengatakan Tuhan, karena mereka menganggap jauh sekali Tuhan itu. Mereka tidak layak karena mereka menganggap mereka berdosa. Dan Yesus Kristus, juru selamat dunia, juru selamat manusia, dapat
memberikan kita sebagai manusia yang berdosa bisa dekat dengan Allah. Mengapa? Karena darah Yesus Kristus telah menguduskan kita, menyucikan kita dari dosa-dosa kita. Akhirnya kita dilayakkan untuk menyebut nama Allah, untuk memberikan persembahan kita, untuk memanjatkan doa-doa kita secara pribadi kita dengan Tuhan. Kita layak menyampaikan itu semuanya tanpa ada orang lain. Bahkan dikatakan kita tidak masuk ke bilik kita, masuk ke kamar kita, atau datang kita ke gereja, langsung kita secara vertikal berbicara kepada Tuhan, memanjatkan doa, rasa syukur kita, dan memberikan persembahan kita secara langsung kepada Tuhan melalui mezbahnya, melalui parhalado yang menuntun kita untuk berdoa memuji nama Tuhan setiap kebaktian minggu, dan begitu juga di dalam ibadah-ibadah pertanggiangan. Dan Yesus juga memperdamaikan kita yang tadinya kita jauh di hadapan Allah, dan dengan kehadiran Yesus, dengan darahnya, dengan kelayakan yang diberikan Yesus, akhirnya kita diperdamaikan dengan Allah. Manusia berdamai dengan Allah karena manusia telah dihapus dosanya dan dia layak menjadi anak-anak Allah. Karena kita juga sudah menerima baptisan kudus. Kita dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Makanya berbahagialah saudaraku, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Kita sudah dibaptis di dalam nama ketritunggalan itu, dan kita layak datang untuk menghadap hadirat Tuhan. Marilah kita datang kepada Tuhan dengan hati kita yang tulus, ikhlas di dalam iman percaya kita dalam Yesus Kristus. Dan marilah kita supaya kita saling memperhatikan dan mendorong satu dengan yang lain di dalam pekerjaan-pekerjaan kasih dan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Dan marilah kita saling menasihati sesama kita manusia untuk giat melakukan persekutuan doa dan persekutuan di dalam ibadah kita, di rumah kita, di gereja kita, dimanapun kita berada. Kita layak untuk bersekutu dengan Tuhan kita. Saudaraku yang terkasih, demikianlah firman Tuhan. Tetaplah bahagia dan semangat di dalam kehidupan kita. Khususnya pada hari ini kita juga bersukacita karena saudara-saudara kita ya keturunan Tionghoa atau Cina merayakan Gongxi Fa Cai ya, atau hari Imlek. Mereka juga akan bersukacita untuk merayakan ini dengan penuh semangat. Kita ucapkan selamat hari Gongxi Fa Cai buat mereka. Dan begitu juga bertambah-tambah rezeki bagi kita semuanya, dan bertambah-tambah semangat baru bagi kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu yang kami terima pada saat ini. Engkau memberikan kepada kami sukacita, yaitu kelayakan di hadapan-Mu. Kami tidak jauh, tapi kami dekat di hadapan-Mu. Apapun yang kami minta di dalam nama Yesus, apapun yang kami serukan di dalam nama Yesus, dan apapun yang kami harapkan dan kami sampaikan pujian persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami layak menerima itu semuanya. Karena Yesus Kristus telah melayakkan kami untuk datang di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur untuk semua itu. Untuk itu Tuhan, jagalah hati dan pikiran kami, agar kami selalu tekun dan rajin dan mau datang di hadapan-Mu. Karena bersama Tuhan hidup kami akan lebih bahagia, bersama Tuhan hidup kami akan lebih sejahtera, dan bersama Tuhan hidup kami penuh dengan kedamaian dan sukacita penuh. Layakkan kami Tuhan untuk datang ke hadapan-Mu. Begitu juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang pada saat ini masih sakit. Kiranya Tuhan juga menyembuhkan penyakit mereka dan menanggalkan itu dari tubuh jasmani mereka, agar mereka selalu bersukacita di dalam Engkau saja. Dan begitu juga buat saudara-saudara kami yang dalam pergumulan di dalam rumah tangganya dan di mana saja, kiranya Tuhan memberikan kelegaan dan pertolongan bagi mereka. Dan buat anak-anak kami juga yang dalam studi, Tuhan tambahkan hikmat, Tuhan tambahkan kecerdasan, agar mereka bertambah-tambahlah sukacita dan budi pekerti mereka. Terima kasih Tuhan. Berkenanlah Engkau memberkati hamba-Mu dan memberkati semua umat-Mu yang percaya. Dalam Yesus Kristus kami telah berdoa.
Anugerah dari Tuhan Yesus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Demikian saudaraku yang terkasih, ingat selalu tersenyum dan jaga prokes. Tuhan akan selalu memberkati.